Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan muda Indonesia semuanya serta rekan-rekan mahasiswa. Berikut untuk mata kuliah digital marketing, saya akan menyampaikan materi terkait dengan masa depan digital marketing. Digital marketing kita pahami adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital dan media berbasis internet untuk menjangkau, berinteraksi, serta membangun hubungan dengan konsumen secara efektif dan terbuka. Digital marketing tidak hanya terbatas pada promosi melalui media sosial atau website, tetapi mencakup berbagai kanal seperti search engine atau mesin pencari, email marketing, aplikasi mobile, marketplace, hingga teknologi berbasis data seperti artificial intelligence atau kita sebut AI dan big data. Beda dengan pemasaran konvensional, digital marketing memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Konsumen tidak lagi menjadi objek pasif, tetapi berperan aktif melalui interaksi, ulasan, komentar, dan berbagai konten. Keunggulan utama digital marketing terletak pada kemampuannya untuk menjangkau audiens secara luas, tepat sasaran, time, serta dapat diukur kinerjanya melalui data dan analitik. Perkembangan digital marketing sejalan dengan evolusi teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pada masa awal, digital marketing dimulai dengan menggunakan website statis dan email marketing sebagai media informasi promosi. Seiring berkembangnya mesin pencari seperti Google, strategi search engine optimization atau SEO gitu, dan search engine marketing menjadi sangat penting untuk meningkatkan visibilitas bisnis secara online. Memasuki era media sosial, digital marketing mengalami transformasi besar. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok memungkinkan brand membangun komunikasi yang lebih personal dan emosional dengan konsumen melalui konten visual dan interaktif. Selanjutnya, perkembangan smartphone dan internet mobile mendorong lahirnya mobile marketing, influencer marketing, serta konten marketing berbasis video-video pendek yang saat ini banyak kita temui di media sosial. Digital marketing saat ini memasuki era berbasis data dan teknologi cerdas. Penggunaan AI, big data, machine learning, dan marketing automation memungkinkan personalisasi konten, prediksi pelaku konsumen, serta pengambilan keputusan yang lebih akurat. Depan, digital marketing akan semakin terintegrasi dengan teknologi seperti augmented reality atau AR, virtual reality, dan voice search. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara perusahaan memasarkan produk, tetapi juga secara signifikan mengubah perilaku konsumen. Konsumen saat ini hidup dalam berbagai ekosistem digital yang terhubung secara terus-menerus melalui perangkat teknologi. Perubahan ini menuntut pelaku bisnis dan digital marketer untuk memahami pola pikir, kebiasaan, serta ekspektasi konsumen digital secara lebih mendalam. Di antaranya yang pertama, konsumen semakin mobile dan digital native. Konsumen modern, khususnya generasi milenial atau generasi Gen Z gitu, merupakan digital native, yaitu individu yang sejak awal kehidupannya telah terbiasa dengan teknologi digital.
Smartphone menjadi perangkat utama dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari mencari informasi, komunikasi, hingga melakukan transaksi. Mobilitas tinggi dan akses internet yang cepat membuat konsumen mengharapkan layanan yang instan, responsif, dan mudah diakses kapan saja serta di mana saja. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan strategi mobile marketing, seperti desain website yang mobile friendly, aplikasi berbasis pengguna, serta konten yang disesuaikan dengan layar perangkat mobile. Brand-brand yang gagal beradaptasi dengan perilaku mobile konsumen ini berpotensi ditinggalkan karena dianggap tidak relevan dan tidak praktis. Transformasi perilaku konsumen digital yang kedua adalah perubahan pola pencarian dan pembelian online. Perilaku konsumen dalam mencari dan membeli produk telah mengalami pergeseran yang signifikan. Jika sebelumnya konsumen mengandalkan iklan konvensional atau rekomendasi langsung, kini mereka lebih aktif mencari informasi secara mandiri melalui search engine, media sosial, marketplace, dan platform video. Proses pembelian menjadi lebih panjang dan kompleks karena konsumen membandingkan harga, kualitas, ulasan, serta reputasi brand sebelum mereka mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau melakukan transaksi. Selain itu, keputusan pembelian tidak lagi bersifat linear. Konsumen dapat berpindah-pindah platform, dari media sosial ke marketplace, lalu ke website resmi. Hal ini menuntut strategi digital marketing yang terintegrasi dan berbasis data agar perusahaan dapat hadir di setiap titik perjalanan konsumen. Sedangkan yang ketiga adalah peran ulasan, influencer, dan komunitas digital. Ulasan pelanggan, influencer, dan komunitas digital ini memiliki pengaruh besar untuk membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen. Review online, rating produk, serta testimoni pengguna seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Konsumen cenderung lebih percaya pada pengalaman sesama pengguna dibandingkan iklan perusahaan. Influencer berperan sebagai opinion leader yang mampu mempengaruhi audiens melalui kedekatan, kredibilitas, dan keaslian konten. Sementara itu, komunitas digital menjadi ruang interaksi antar konsumen untuk berbagai pengalaman, rekomendasi, dan kritik terhadap suatu brand itu. Karena itu, perusahaan perlu membangun hubungan yang autentik, transparan, dan berorientasi pada kepercayaan dalam strategi digital marketing mereka. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana peran kecerdasan buatan atau AI dalam digital marketing. Perkembangan AI ini telah membawa perusahaan besar dalam praktek digital marketing. AI ini memungkinkan proses pemasaran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada institusi, tetapi berbasis data, otomatisasi, dan analisis cerdas. Dengan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, AI mampu membawa perusahaan memahami konsumen secara lebih mendalam, serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan personal. Jadi AI ini untuk personalisasi konten. Karena itu merupakan salah satu peran utama dari AI dalam digital marketing. AI
mampu menganalisis data perilaku konsumen seperti riwayat pencarian, interaksi di media sosial, preferensi produk, dan pola-pola pembeliannya. Berdasarkan analisis tersebut, sistem AI dapat menyajikan konten, rekomendasi produk, iklan, dan pesan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing individu. Personalisasi ini meningkatkan relevansi pesan pemasaran sehingga konsumen merasa lebih diperhatikan dan dihargai. Saya contohkan rekomendasi produk pada e-commerce gitu. Iklan yang disesuaikan dengan minat pengguna serta email marketing yang bersifat personal. Ke depan, personalisasi berbasis AI akan menjadi standar utama dalam strategi digital marketing. Yang kedua, chatbot dan customer service otomatis. AI ini juga berperan penting dalam pengembangan chatbot dan layanan pelanggan otomatis. Chatbot berbasis AI mampu melayani pertanyaan konsumen selama 24 jam tanpa batasan waktu, memberikan respon cepat, serta menangani permintaan dasar dari konsumen, misalnya adalah informasi produk, status pesanan, hingga keluhan dari pelanggan itu sendiri. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dari perusahaan tersebut dan mempercepat pengalaman layanan bagi konsumen. Selain itu, chatbot modern ini tidak hanya menjawab pertanyaan secara kaku, tetapi mampu memahami bahasa alami gitu ya, dan belajar dari interaksi-interaksi sebelumnya. Dengan demikian, kualitas layanan menjadi semakin baik dan mendekati interaksi manusia. Peran AI ini dalam customer service membantu perusahaan menjaga kepuasan pelanggan sekaligus mengurangi beban kerja sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah prediksi perilaku konsumen berbasis data. AI ini memungkinkan digital marketer melakukan prediksi perilaku konsumen secara lebih akurat. Dengan memanfaatkan big data dan algoritma machine learning, AI dapat mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data konsumen, seperti kemungkinan melakukan pembelian, tingkat loyalitas, hingga risiko pelanggan berpindah ke kompetitor. Perkembangan teknologi digital menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar atau bisa kita sebut dengan big data. Dari berbagai aktivitas konsumen seperti pencarian di internet, interaksi media sosial, transaksi online, hingga penggunaan aplikasi yang ada. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, data tersebut dikenal sebagai big data dan menjadi fondasi utama dalam penerapan data driven marketing, yaitu strategi pemasaran yang didasarkan pada analisis data untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan terukur. Jadi big data dalam pemasaran ini adalah merujuk pada kumpulan data berskala besar, beragam, dan terus bertambah dengan cepat yang berasal dari berbagai sumber digital. Ada tiga karakteristik utama, yaitu jumlah data yang sangat besar atau volumenya, atau dari velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan diproses, dan variety, ragaman jenis data seperti teks, gambar, video, dan data transaksi. Pengambilan keputusan saat ini juga banyak berbasis data. Keputusan strategis seperti penentuan target pasar, pemilihan kanal promosi, penyusunan konten,
hingga evaluasi kinerja kampanye dilakukan berdasarkan hasil analisis data, bukan sekedar intuisi atau pengalaman semata. Yang ketiga, etika dan keamanan data konsumen. Di balik manfaat besar big data, terdapat tanggung jawab besar dalam menjaga etika dan keamanan data konsumen. Pengumpulan dan pemanfaatan data harus dilakukan secara transparan, sah, dan menghormati privasi pengguna. Konsumen berhak mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan oleh perusahaan. Nah, isu keamanan data seperti kebocoran informasi, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi ini dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap brand. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan sistem keamanan data yang kuat, mematuhi regulasi perlindungan data, serta menanamkan etika digital dalam setiap aktivitas pemasaran. Bagaimana masa depan media sosial dan konten marketing? Ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saat ini muncul. Media sosial dan konten marketing ini terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen digital. Di masa depan, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ekosistem utama pemasaran digital yang menekankan interaksi, pengalaman, dan partisipasi aktif pengguna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap arah perkembangan media sosial dan strategi konten menjadi hal yang sangat penting bagi digital marketer. Evolusi platform media sosial, kita coba akan bahas ya. Platform media sosial terus berevolusi dalam berbagai bentuk, dari sekedar media berbagi informasi menjadi platform multifungsi yang mendukung aktivitas bisnis, perdagangan, dan komunitas. Media sosial saat ini telah mengintegrasikan berbagai fitur seperti marketplace, iklan berbasis data, live shopping, dan analitik performa konten. Evolusi ini membuat batas antara media sosial dan e-commerce semakin kabur. Depan, platform medsos akan semakin mengandalkan teknologi AI untuk menyajikan konten yang relevan sesuai minat pengguna. Algoritma-algoritma yang dibangun akan memainkan peran penting dalam menentukan visibilitas konten dan interaksi pengguna. Oleh karena itu, brand dituntut untuk memahami karakteristik setiap platform serta mampu beradaptasi dengan perubahan algoritma agar tetap kompetitif. Yang harus diperhatikan berikutnya adalah konten interaktif dan imersif. Sekarang sudah banyak sekali video-video pendek, live streaming, yang saat ini mampu menciptakan pengalaman mendalam bagi audiens. Konten seperti video pendek tadi, live streaming, polling, konten berbasis augmented reality atau AR semakin diminati karena mampu menarik perhatian dan mendorong keterlibatan pengguna secara langsung. Video pendek dan live streaming ini menjadi format unggulan karena bersifat real time, autentik, dan mudah dikonsumsi. Sehingga melalui konten ini, brand dapat membangun kekuatan dan kedekatan emosional dengan audiens, menyampaikan pesan secara kreatif, serta meningkatkan engagement. Kedekatan ini menuntut kreativitas tinggi dan pemahaman dalam pemahaman mendalam gitu ya terhadap
preferensi audiens. Yang berikutnya, yang ketiga adalah masa depan terkait dengan medsos dan content marketing ini terkait dengan user generate content UGC. Maaf. Ini adalah konten yang dibuat dan dibagikan oleh pengguna atau konsumen seperti ulasan, testimoni, foto, pengalaman menggunakan produk. Di masa depan, UGC ini akan menjadi elemen penting dalam strategi digital marketing karena dianggap lebih autentik dan dapat dipercaya dibandingkan konten promosi dari brand itu sendiri. Selanjutnya, search engine dan voice search tetap menjadi elemen utama dalam digital marketing. Namun, cara konsumen mencari informasi terus mengalami perubahan. Karena perkembangan teknologi dan perilaku pengguna ini mendorong transformasi strategi pencarian dan dari berbasis teks menuju pencarian berbasis suara dan percakapan. Hal ini menuntut digital marketer untuk menyesuaikan pendekatan optimasi konten secara berkelanjutan. Ya, di mana saat ini terjadi perkembangan SEO modern, voice search dan smart assistant, strategi konten berbasis percakapan, atau voice search gitu. Ini menjadi kunci dalam menghadapi tren voice search. Konten-konten ini perlu disusun dengan menggunakan bahasa-bahasa yang alami, komunikatif, dan menyerupai dialog manusia. Penggunaan format tanya jawab, artikel berbasis pertanyaan, serta konten edukatif yang langsung menjawab kebutuhan pengguna akan semakin efektif. Jadi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan visibilitas di mesin pencari, tetapi juga memperbaiki pengalaman pengguna dengan strategi konten berbasis percakapan. Brand dapat membangun komunikasi yang lebih dekat, relevan dengan audiens kita. Berikutnya, teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR membuka peluang baru dalam menciptakan pengalaman pemasaran yang lebih interaktif dan intensif. Dua teknologi ini memungkinkan konsumen untuk berinteraksi dengan produk dan brand secara lebih nyata meskipun berada di ruang digital. Nah, di sini misalnya penggunaan AR dan VR dalam promosi produk begitu digunakan untuk membantu konsumen mencoba, mengeksplorasi, atau merasakan produk secara virtual sebelum mereka melakukan pembelian. Augmented reality ini memungkinkan penggabungan elemen digital ke dunia maya seperti mencoba produk melalui kamera smartphone begitu ya. Sementara itu, VR menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya intensif untuk eksplorasi produk atau layanan. Sehingga penggunaan teknologi ini meningkatkan daya tarik promosi serta membantu konsumen untuk membuat keputusan pembelian dengan lebih percaya diri. Menjadikan pengalaman konsumen yang lebih nyata. Karena AR dan VR itu mampu menciptakan pengalaman konsumen lebih mendalam dan emosional. Konsumen tidak hanya melihat produk, tapi juga mengalami produk tersebut secara virtual. Ini beberapa contoh implementasinya
dalam digital marketing berupa virtual tryout produk, tur virtual, simulasi penggunaan produk, hingga kampanye promosi berbasis pengalaman. Brand yang memanfaatkan teknologi ini secara kreatif dapat membedakan diri dari kompetitor serta memberikan nilai tambah bagi konsumen. Nah, selanjutnya adalah perkembangan teknologi digital yang menggunakan omnichannel dan customer experience atau CX, di mana mampu mendorong perusahaan untuk menghadirkan pengalaman pemasaran yang terintegrasi melalui berbagai kanal. Pendekatan omnichannel ini menekankan keterpaduan seluruh saluran pemasaran agar konsumen mendapatkan pengalaman yang konsisten dan berkesinambungan di setiap titik interaksi dengan brand. Nah, di sini ada integrasi berbagai kanal pemasaran seperti website, media sosial, marketplace, email, aplikasi mobile, hingga layanan offline. Nah, konsumen ini dapat berpindah dari satu kanal ke kanal yang lain tanpa kehilangan informasi, tanpa kehilangan pengalaman, sehingga integrasi ini memungkinkan perusahaan memahami perjalanan konsumen secara menyeluruh dan memberikan respon yang lebih relevan. Nah, jadi bisa ada fokus-fokus pada pengalaman pelanggan serta konsistensi brand di semua platform. Konsistensi pesan, visual, dan nilai brand di seluruh platform ini sangat penting dalam strategi omnichannel. Konsistensi ini membantu membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Karena tidak konsistenan dapat menimbulkan kebingungan dan dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Masa depan digital marketing ini diwarnai oleh berbagai tantangan sekaligus peluang yang besar. Perubahan yang cepat menuntut pelaku bisnis dan digital marketer untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Persaingan semakin ketat. Semakin banyak bisnis yang beralih ke ranah digital menyebabkan persaingan menjadi semakin ketat. Dan harus bersaing dalam hal kreativitas, kecepatan, dan relevansi konten. Diferensiasi strategi pemasaran menjadi kunci utama untuk memenangkan perhatian konsumen. Selanjutnya, harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang cepat. Mulai dari AI, Big Data, hingga teknologi imersif. Tantangan terbesar adalah kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan strategi dengan teknologi baru. Namun, adaptasi yang cepat juga membantu peluang bagi brand untuk menjadi pelopor inovasi. Selanjutnya, muncul peluang karier di bidang digital marketing. Di balik tantangan-tantangan tersebut, digital marketing ini menawarkan peluang karir yang luas dan menjanjikan. Profesi seperti digital marketer, content creator, data analis, sosial media strategis, hingga digital entrepreneur semakin dibutuhkan. Hal ini menjadikan digital marketing sebagai bidang strategis bagi generasi muda. Dari apa yang tadi kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa digital marketing ini merupakan bidang yang dinamis dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi
dan perubahan pada perilaku konsumen. Nah, karena itu, pembelajaran digital marketing yang kita pelajari satu semester ini tidak hanya berfokus pada teori. Kedepannya, ayo kita pahami pemahaman tren. Jika dimungkinkan, tambahkan dengan praktek-praktek di lapangan, sehingga memunculkan inovasi-inovasi yang baru. Pentingnya literasi digital dan kemampuan analisis data ini menjadi bekal utama bagi rekan-rekan semuanya untuk memahami dan memanfaatkan teknologi pemasaran secara efektif dan etis. Teman-teman mahasiswa juga diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu merancang strategi digital marketing yang kreatif, berbasis data, dan berorientasi pada nilai. Sehingga sebagai penutup, sebagai digital marketer masa depan, rekan-rekan semuanya memiliki peran penting dalam membangun ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan, kompetitif, dan bertanggung jawab di era ekonomi digital. Sekian materi dari kami terkait dengan masa depan digital marketing. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Tetap semangat, sukses selalu buat rekan-rekan semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.